Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal kekontinuan limit. Di sini soalnya di titik-titik mana jika ada fungsi tak kontinu. Ada 3 fungsi atau fx yang diberikan. Kita lanjut bahas satu per satu. Yang pertama, fx sama dengan 2x ditambah 3 per x kuadrat dikurang x dikurang 6. Sebelumnya, kita tahu bahwasanya suatu fungsi atau fx itu kontinu di C atau x sama dengan C jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, fc-nya ada. Yang kedua, nilai limit dari fx untuk x mendekati c-nya ada dengan cara menunjukkan limit fx untuk x mendekati c dari kiri sama dengan limit dari fx untuk x mendekati c dari kanan. Nah, kemudian limit dari fx untuk x mendekati c itu sama dengan nilai fungsi di titik c itu atau sama dengan fc. Nah, maka ketiga syarat ini terpenuhi, barulah kita bisa mengatakan bahwa fx itu kontinu di C. Nah, untuk kasus yang soal yang pertama kita ini, nah kita ingin menentukan di titik mana fungsi tak kontinu. Nah, artinya di sini kita menentukan di x ya, x yang berapa ya, x itu berapa sehingga nanti nilai fungsi di titik itu menjadi tidak ada. Nah, artinya yang pertama ini, syarat pertama ini menjadi tidak terpenuhi. Maka ketika syarat pertama tidak terpenuhi, maka dikatakan bahwa dia tidak kontinu di titik tersebut. Sama artinya dengan kita melihat fx ini terdefinisi di bilangan real itu ketika x-nya berapa saja. Nah, kita lihat di sini fx ini adalah fungsi rasional. Sehingga kalau fungsi rasional terdefinisi di bilangan real ketika penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita buat x kuadrat dikurang x dikurang 6 itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau dia sama dengan 0, maka dia menjadi tidak terdefinisi atau bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sehingga nanti dia menjadi C per 0, artinya bentuk seperti ini dia tidak terdefinisi. Nah, oke, kita lihat di sini x kuadrat dikurang x dikurang 6 tidak sama dengan 0. Maka di sini kita menentukan x berapa saja yang nantinya membuat fungsi ini menjadi tidak terdefinisi. Kita faktorkan x kuadrat dikurang x dikurang 6. Ya, ini tidak sama dengan 0. Sehingga di sini x, kalau difaktorkan di sini x. Kita cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 6. Dan kalau kita tambahkan hasilnya adalah koefisien dari x, yaitu 1. Yaitu 2 dan 3. Positif 2 ya, dan negatif 3. 2 kita kali dengan negatif 3 hasilnya negatif 6. 2 kita tambah dengan negatif 3 hasilnya negatif 1. Sehingga kita peroleh x ya ditambah 2 sehingga kita peroleh x tidak sama dengan negatif 2 atau x tidak sama dengan 3. Nah, kita peroleh fx terdefinisi di bilangan real ketika x-nya itu tidak sama dengan negatif 2 atau x-nya itu tidak sama dengan 3. Nah, selain negatif 2 atau negatif atau 3, maka dia terdefinisi di bilangan real. Dengan kata lain, nilai fungsi di
X sama dengan negatif 2 dan di X sama dengan 3 itu menjadi tidak ada. Sehingga di titik negatif 2 dan 3 fx menjadi tak kontinu. Selanjutnya, kita lihat di sini bentuk soalnya masih sama seperti bentuk soal yang sebelumnya, yaitu fx sama dengan 2x ditambah 7 per akar x ditambah 5. Nah, fungsi fx-nya ini yaitu berbentuk fungsi rasional, maka yang pertama, nah ada dua syarat yang kita temukan di sini. Yang pertama, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Akar X ditambah 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X ditambah 5 itu tidak sama dengan 0. X itu harus tidak sama dengan negatif 5. Yang kedua, penyebutnya ini akar. Nah, akar yaitu di dalam akar harus besar sama 0. Kalau kecil dari 0, akarnya menjadi akar imajiner. Nah, sehingga dia membuat tidak terdefinisi di bilangan real fx-nya. Maka kita buat x ditambah 5 itu harus besar sama 0. Sehingga kita peroleh x besar sama negatif 5. Nah, jadi kalau di garis bilangan real, kita buat garis bilangan real. Nah, misalkan di sini negatif 5. Nah, syarat yang pertama, X-nya harus tidak sama dengan negatif 5. Artinya negatif 5 ini tidak masuk. Untuk syarat yang kedua, X-nya harus besar sama negatif 5. Karena yang pertama itu X itu tidak sama dengan negatif 5, sehingga yang tanda sama yang untuk syarat kedua ini menjadi tidak ada. Sehingga yang besar dari negatif 5 yaitu di sebelah kanannya negatif 5. Nah, negatif 5-nya nggak masuk. Nah, itu kalau kita gambarkan di garis bilangan real. Sehingga kita peroleh selang ini negatif 5, tak hingga. Nah, sehingga kita peroleh fx ini terdefinisi ketika x-nya itu dari negatif 5 sampai tak hingga, atau daerahnya di sebelah kirinya negatif 5. Itu dia terdefinisi. Atau x-nya itu merupakan daerah asalnya ya. Berarti daerah asalnya itu negatif 5, tak hingga. Nah, yang kita ingin ketahui sekarang di titik-titik mana jika ada fungsi tak kontinu, artinya kita melihat dia tidak terdefinisi di daerah sebelah kirinya negatif 5. Artinya kalau saya gambarkan kembali, di sini negatif 5. Nah, tadi negatif 5-nya nggak masuk. Ya kan, artinya di sebelah kirinya, ya, di sebelah kanannya negatif 5, yang kalau yang di sini negatif 5-nya nggak masuk. Maka di sini negatif 5-nya menjadi masuk ke sebelah kirinya. Sehingga dia tidak terdefinisi ketika dia berada di sini, di negatif tak hingga, negatif 5. Nah, disinilah
atau di titik-titik sinilah fungsi menjadi tak kontinu. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu fx. Nah, x jika x-nya kecil 0. X kuadrat jika x-nya besar sama 0, kecil sama 1. 2 dikurang x jika x-nya besar dari 1. Nah, untuk fungsi fx yang seperti ini, atau kasus yang seperti ini fungsinya adalah fungsi banyak aturan. Sehingga untuk melihat di titik mana fungsi tak kontinu sama artinya dengan kita melihat atau mengecek titik-titik sambungnya yaitu 0 dan 1. Karena di titik situlah fungsinya menjadi berubah. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada titik 0 ya di garis bilangan real ya. Di sini 1. Nah, untuk x-nya ya kecil dari 0, artinya di sebelah kiri 0. Nah, fungsi yang berlaku yaitu fx-nya yaitu sama dengan x. Nah, di antara 0 dan 1, fungsi yang berlaku adalah fx-nya yaitu x kuadrat. Nah, di sebelah kanannya 1, fungsi yang berlaku yaitu 2 dikurang x. Nah, sehingga kita mengecek ya di titik sambung inilah ya, karena fungsinya berubah di sana. Di titik 0 dan 1 inilah kita cek titik-titik yang apakah dia kontinu seperti itu. Maka pertama yang kita cek yaitu x sama dengan 0. Di x sama dengan 0, maka untuk syarat suatu fungsi fx itu kontinu di c, maka ada 3 ya kan, fc-nya ada, kemudian limit fx untuk x mendekati c-nya ada, kemudian nilai fungsi di titik c-nya sama dengan nilai limitnya. Nah, berarti kita cek yang pertama, fc berarti di titik c, maka di sini di titik 0, f0-nya itu sama dengan, nah f0 berarti kita lihat yang x sama dengan 0. Nah, kita lihat tanda tak samaannya yang ada sama dengan, sama 0 gitu. Berarti di sini. Nah, maka yang kita ambil fungsinya adalah x kuadrat. Maka f0 itu kita ambil fungsinya adalah x kuadrat, maka 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita cek ya limit dari fx untuk x mendekati 0 itu harus ada ya. Maka harus kita tunjukkan yang pertama limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri itu sama dengan, artinya kalau 0 dari kiri ya yang kecil dari 0, maka yang kita ambil fungsinya adalah x. Maka kita tulis limit dari x untuk x mendekati 0 dari kiri itu sama dengan, maka kita substitusi langsung yaitu limit ya. Nah, limit dari 0 sehingga kita peroleh limit dari 0 untuk x mendekati 0 dari kiri itu kalau limit dari konstanta maka hasilnya itu konstanta itu sendiri. Kemudian limit dari fx untuk x mendekati 0 dari kanan. Maka yang 0 dari kanan berarti sebelah kanannya 0, berarti fungsinya itu x yang besar sama 0. Maka yang kita ambil adalah x kuadrat. Maka limit dari x kuadrat untuk x mendekati 0 dari kanan. Sehingga kita peroleh
ini 0 kita substitusi langsung dapat 0 kuadrat ya kan. 0 kuadrat ya hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita cek terakhir harus memenuhi limit dari fx untuk x mendekati 0 sama dengan f0-nya. Nah, untuk yang kedua artinya di sini limit kirinya yaitu sama dengan 0, limit kanannya juga sama dengan 0. Sehingga ini dia limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit dari fx untuk x mendekati 0 sama dengan 0. Maka kita peroleh limit dari fx untuk x mendekati 0 sama dengan nilai fungsinya di titik 0, itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita simpulkan bahwasanya untuk fx itu dia continue di x sama dengan 0. Maka fx continue di x sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita cek di x sama dengan 1. Nah, sama seperti yang tadi, kita cek yang pertama f1-nya itu harus ada. Nah, kita lihat f1. Artinya kita lihat di sini yang ada tanda ketersamaannya yang mengandung sama, yaitu di sini. Maka yang kita ambil fungsinya itu adalah x kuadrat. Maka di sini x kuadrat. Sehingga kita peroleh f1-nya menjadi 1 kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, limit dari fx untuk x mendekati 1 itu harus ada. Sehingga kita cek limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kiri. Maka fx yang kita ambil yaitu, nah yang kita lihat 1 dari kiri artinya yang kecil dari 1, x yang kecil dari 1, sehingga kita ambil fungsinya yang x kuadrat. Maka kita peroleh limit dari x kuadrat untuk x mendekati 1 dari kiri. Sehingga kita peroleh 1, kita kuadratkan ya kan, substitusi langsung. Sehingga kita peroleh 1. Untuk limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Maka kita ambil limit fx-nya itu yang besar dari 1 atau x-nya yang besar dari 1. Yaitu kita ambil fungsinya yaitu 2 dikurang x. Maka kita peroleh atau kita tulis di sini limit dari 2 dikurang x untuk x mendekati 1 dari kanan. Kita peroleh sama dengan, nah kalau substitusi langsung, kita peroleh 2 dikurang 1, di sini x-nya ya 1. Maka kita peroleh 2 dikurang 1 yaitu sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh limit kirinya sama dengan limit kanan, yaitu sama dengan 1. Sehingga limit dari fx untuk x mendekati 1 itu ada, yaitu sama dengan 1. Yang ketiga, kita lihat limit dari fx untuk x mendekati 1 itu sama dengan nilai fungsinya di titik 1. Nah, kita lihat di sini f1-nya 1. Nilai limitnya atau limit dari fx untuk x mendekati 1 itu juga sama dengan 1. Artinya dia sama. Sehingga kita simpulkan fx juga continue di x sama dengan 1. Nah, maka ya
Sehingga kita simpulkan fx itu continue di mana-mana.